Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA kelas 12, Bab 2, Interaksi Keruangan Desa dan Kota, pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari tentang konsep kota dalam geografi. Apakah kamu tinggal di kota? Lalu apakah kamu tahu apa itu kota? Kita akan membahas dari pengertian kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Profesor Bintarto. Kemudian, beberapa ahli juga mengemukakan tentang pengertian kota. Ada 3 ahli yang kita rangkum. Yang pertama, ada Max Weber mengemukakan bahwa kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya di pasar yang ada di kota itu sendiri. Kedua, ada Grunfeld yang mengemukakan bahwa kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional dengan struktur mata pencaharian non-agraris dan sistem penggunaan tanahnya yang beraneka ragam. Ketiga, ada Witt. Kota adalah suatu pemukiman yang cukup besar, padat, dan permanen dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik kota. Ada beberapa karakteristik kota secara umum. Yang pertama, terdapatnya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, supermarket, dan pusat perdagangan. Kedua, terdapatnya pusat-pusat kegiatan sehingga banyak tempat parkir. Ketiga, tempat rekreasi dan olahraga. Keempat, pelapisan sosial ekonomi yang tajam. Kelima, sifat individualistik. Keenam, adanya heterogenitas kehidupan. Ketujuh, hubungan bersifat kepentingan. Terakhir, adanya segregasi keruangan sehingga dapat menimbulkan pengelompokan masyarakat ataupun keruangan. Selanjutnya, ada juga klasifikasi kota. Dalam pengklasifikasian kota ada beberapa aspek yang mendasari. Yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan fungsi. Kedua, berdasarkan jumlah penduduknya. Ketiga, berdasarkan kepadatan penduduknya. Yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan fungsinya ada 6 tipe kota. Yang pertama adalah kota pusat produksi. Kota pusat produksi ini memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Kedua, kota pusat perdagangan. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional. Ketiga, ada kota pusat pemerintahan. Kota tipe ini adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. Yang keempat, ada kota pusat kebudayaan atau cultural center. Kota tipe ini adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Kelima, ada pusat perkebunan atau kota pusat perkebunan. Keenam, ada kota pusat pertambangan. Berikut ini ditampilkan beberapa contoh klasifikasi kota berdasarkan fungsi yang ada di Indonesia. Kota pusat produksi, ada contoh kota Surabaya. Kedua, kota pusat perdagangan ada kota Jakarta di mana banyak mal atau tempat perdagangan.
Yang ketiga, ada kota pusat pemerintahan dengan contoh kota Jakarta sebagai Ketiga, kota pusat pemerintahan dicontohkan dengan kota Jakarta, di mana Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Keempat, kota pusat kebudayaan di Indonesia contohnya adalah kota Yogyakarta, ada juga kota Solo. Kemudian, kota pusat perkebunan dicontohkan kota Bogor. Kemudian, kota pusat pertambangan ada kota Timika maupun Tembagapura. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada 5 tipe kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama adalah kota kecil. Kota kecil ini memiliki jumlah penduduk berkisar 20.000 sampai 100.000 jiwa. Kedua, kota sedang. Kota sedang ini memiliki jumlah penduduk sekitar 100.000 sampai 500.000 jiwa. Ketiga, kota besar. Kota besar memiliki jumlah penduduk berkisar 500.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Keempat, kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta jiwa. Kelima, kota megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama adalah kota tingkat neopolis. Kota neopolis ini suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru. Kedua, ada tingkat polis. Kota tingkat polis ini merupakan kota yang masih memiliki sifat agraris. Ketiga, tingkat metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri. Keempat, kota tingkat megalopolis. Kota ini memiliki wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Kelima, kota tingkat tiranopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial. Yang keenam, ada kota tingkat nekropolis. Kota ini memiliki ciri-ciri suatu kota yang berkembang menuju keruntuhan. Sekian materi pertemuan keempat. Untuk materi lengkap dan UKBM-nya, kalian bisa klik link di description box. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.